Halo teman-teman, selamat datang. Bulan Ramadan itu momen yang luar biasa, ya. Bukan cuma soal perjalanan spiritual, tapi ternyata ini juga kesempatan unik banget buat transformasi fisik. Hari ini, kita bakal kupas tuntas strategi dari Aderai tentang gimana caranya menjadikan puasa sebagai alat buat ningkatin kesehatan kita. Oke, ini dia ide utamanya. Ramadan itu bukan cuma soal nahan lapar, tapi soal membangun kesehatan. Kata Aderai, dengan strategi yang pas, kita bisa dapat dua-duanya sekaligus, keimanan dan keimunan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang puasa, kan? Yuk, kita mulai dari awal hari, sahur. Gimana cara kita memulai hari pas sahur itu bakal nentuin banget tingkat energi dan potensi pembakaran lemak kita untuk 18 jam ke depan. Percaya deh, ini momen yang krusial banget. Nah, coba deh lihat perbedaannya di sini. Jelas banget. Sahur yang biasa kita lakukan, yang penuh karbohidrat, itu bikin gula darah naik turun. Sebaliknya, pendekatan strategis tanpa karbo dari Aderai ini bikin tubuh kita pakai sumber bahan bakar yang beda, yaitu lemak simpanan kita sendiri. Ini kuncinya. Gini cara kerjanya. Bayangin ya, kalau makan karbohidrat terakhir kita jam 10 malam, terus pas sahur kita cuma makan protein dan lemak, tubuh kita itu nggak akan ngalamin lonjakan gula darah sampai nanti pas buka puasa. Ini ngebuka jendela waktu yang panjang banget, sekitar 18-20 jam, di mana tubuh kita bisa fokus ngebakar lemak. Jadi, apa dong yang bisa kita makan? Gampang banget kok. Fokus aja ke protein kayak telur, ayam, atau ikan. Buat minumnya susu full cream atau santan itu pilihan bagus karena nggak naikin gula darah. Terus, ada trik cerdas nih. Tambahin dikit garam ke air minum buat bantu cegah dehidrasi. Kalau mau ngopi atau ngeteh tanpa gula, juga boleh banget. Sekarang, gimana soal olahraga? Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Kapan dan gimana sih sebaiknya olahraga pas puasa? Kuncinya, itu adalah menyesuaikan rutinitas kita buat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risikonya. Strateginya simple banget. Utamain latihan beban, bukan kardio yang berat-berat. Kira-kira 1 jam sebelum waktu buka puasa. Kenapa? Soalnya ini waktu paling aman buat ngehindarin dehidrasi. Nah, setelah kita buka puasa dan minum, baru deh kalau mau bisa ditambahin kardio ringan. Dan ada satu peringatan penting nih, olahraga terlalu dekat sama waktu tidur yang sering jadi godaan pas Ramadan, itu justru bisa ngeganggu istirahat kita. Aktivitas fisik malam-malam itu nurunin melatonin, hormon tidur kita. Hasilnya, bukannya ngantuk, malah jadi seger. Pemulihan tubuh jadi terhambat deh. Oke, kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu. Buka puasa. Cara kita berbuka itu bakal nentuin banget tingkat energi kita sepanjang malam. Ada satu kesalahan umum yang bisa bikin kita kayak naik roller coaster energi. Nah, ini dia visualnya. Lihat deh. Pas kita buka dengan yang manis-manis, gula darah langsung meroket. Tapi sekitar 1,5 jam kemudian, drop. Gula darah anjlok, dan tubuh kita langsung teriak minta karbohidrat lagi. Jadilah siklus lapar dan makan terus yang gak ada habisnya sepanjang malam. Jadi, solusinya gimana? Terapkan strategi karbohidrat terakhir. Awali dengan air, terus makan protein sama sayuran dulu. Habis itu, baru deh makan nasi atau kurmanya. Cara ini secara cerdas bakal ngerem pelepasan gula ke darah, jadi energi kita tetap stabil dan gak naik turun. Oke, kita udah bahas strategi fisik. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang mungkin jauh lebih kuat, psikologi. Ternyata, cara kita memandang puasa itu bisa mengubah respon tubuh kita secara fundamental loh. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama konsep ini ya. Sistem saraf parasimpatik itu gampangnya adalah mode santai atau istirahatnya tubuh kita. Pas mode ini aktif, semua fungsi pemulihan dan pencernaan berjalan optimal. Nah, ini penting banget buat slide berikutnya. Nah, coba lihat ini. Aktivitasnya sama persis, puasa. Tapi hasilnya bisa beda 180 derajat. Kalau kita ngelihatnya sebagai ancaman atau keterpaksaan, tubuh kita masuk ke mode stres. Tapi kalau kita lihat sebagai ibadah, sebagai berkah, tubuh kita masuk ke mode rileks, di mana pencernaan dan pembakaran lemak justru jadi optimal. Ini penjelasan biologisnya, keren banget. Jadi pas kita rileks karena memandang puasa sebagai ibadah, katup di kerongkongan kita itu menutup dengan rapat, jadi asam lambung nggak bisa naik. Ini nih jawaban kenapa banyak orang yang biasanya punya masalah malah merasa lebih baik selama bulan puasa. Koneksi pikiran dan tubuh yang luar biasa ya. Jadi, apa sih hasil akhirnya kalau semua strategi ini kita gabungin? Yuk kita lihat transformasi dramatis yang terjadi di dalam tubuh kita. Visual ini benar-benar nunjukin perubahannya dengan jelas. Di hari biasa, mungkin banyak dari kita yang 70% waktunya ada di jendela makan. Dengan strategi Ramadan ini, kita balik keadaannya. Tiba-tiba, 70% dari waktu kita jadi jendela puasa dan pembakaran lemak.
Ini artinya organ-organ kita dapat istirahat yang sangat dibutuhin. Jadi intinya ada dua manfaat super penting. Pertama, tubuh kita jadi dilatih ulang buat jadi mesin pembakar lemak yang efisien. Kedua, organ-organ pencernaan kita akhirnya dapat jatah libur dari kerja rodi setiap hari, yang memungkinkan terjadinya perbaikan sel. Kita tutup dengan pemikiran ini ya. Aderai menyebut puasa sebagai stres yang dirancang, sebuah tantangan yang sengaja kita pilih untuk tujuan yang lebih besar. Sekarang, coba bayangin, gimana kalau mindset ini kita terapkan ke area lain dalam hidup kita? Melihat kesulitan bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang yang dirancang untuk pertumbuhan. Terima kasih sudah menyimak dan selamat menjalankan ibadah puasa.